ngomongin resolusi ini agak-agak menarik, tapi agak ngeri juga karena agak susah sebenarnya dibuatnya karena itu tadi gitu. Kadang kalau kita bikin semuanya, kita lupa untuk ingat bahwa resolusi ini achievable nggak ya? Gitu. Bisa nggak sih buat dicapai? Jangan-jangan emang ambi aja gitu loh. aja gitu. Tapi kan aku cuman ketemu kamu juga cuman hari Minggu aja gitu misalkan. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya rawan bikin konflik ya Mbak, Iya, gitu. Nah, benar-benar. hal-hal itu sebenarnya potensial banget Iya, untuk padahal sepele ya. diomongin, betul, padahal sepele tuh gitu. Itu kalau goalsnya adalah untuk membangun rumah tangga lebih harmonis lagi. Halo Mama dan Papa semuanya, welcome back again to Pop Mama Talk. So happy today karena di episode kali ini kita udah ada di tahun yang baru, yaitu tahun 2024. So aku pengen ngucapin Happy New Year untuk Mama dan Papa semuanya. Kira-kira Mama dan Papa udah nulis resolusi apa untuk tahun ini? Kalau misalnya belum nulis resolusi, sama banget nih kayak aku pun belum menulis resolusi untuk tahun ini. Karena apa? Karena aku pengen ngobrol dulu nih sama ahli untuk menulis resolusi tahun ini supaya nggak ada kesalahan nih dalam menulis resolusi seperti tahun sebelumnya. Nah, ngobrolin soal resolusi, kita bakal ngobrol dengan ahlinya langsung, kita bakal kulik-kulik resolusi tahun baru dari sisi psikologi bersama Ana Desyana, psikolog dari Amanasa. So, please welcome Mbak Ana Desyana. Halo. Oke, apa kabar Mbak Ana? Baik, selamat tahun baru sebelumnya Mbak Sarah. Selamat tahun baru juga buat Mama dan Papa di rumah. Semoga tahun ini kita bisa membangun resolusi dengan lebih baik ya. Oke, by the way, Mbak Ana udah nulis resolusi atau belum tahun ini? Belum sih ya. Oke. Karena itu sesuatu yang challenging nggak sih gitu, menantang, tapi sebenarnya kalau dibikin juga bikin pusing, tapi nggak dibikin kayaknya pengen bikin gitu loh. Kadang ada orang-orang yang ngerasanya kayak gitu juga gitu. Nanti mungkin kita bahas lebih dalam lagi ya abis ini. Nah, Mbak Ana tadi itu dari Amanasa. Nah, boleh diceritain mungkin ke Mama dan Papa semuanya sebenarnya Amanasa itu apa sih? Kami itu pengennya, cita-citanya itu pengen jadi family support center sebenarnya gitu ya. Tapi kalau orang kebanyakan itu mengenal biasanya dengan biro psikologi, tapi kami memang fokusnya itu pada keluarga. Gitu. Tapi sebenarnya jangan khawatir, nggak cuma fokusnya pada keluarga gitu, karena sebenarnya kalau untuk membangun keluarga sendiri, kami itu menyadari bahwa itu mulai dari diri kita. Gitu kan. Nah, ngomongin diri kita, ini ngomongin hal yang complicated nih Mbak Sarah gitu. Iya, benar-benar. Ada kecemasan di sana, ada trauma di sana, ada kalau mau nyebut diagnosis gitu ya, ada depresi mungkin di sana yang kayak gitu, yang sebenarnya idealnya itu diberesin dulu, walaupun kami menyadari bahwa itu kayaknya nggak mungkin selesai ya. Namanya manusia kayaknya kalau nggak ada masalah justru bermasalah nggak sih gitu, pasti ada aja masalahnya. Nah, tapi at least kita bisa tahu gimana sih cara manage-nya supaya membangun keluarga itu juga jadi lebih baik lagi gitu. Kita fokusnya ke sana nih gitu. Oke, thank you Mbak Ana sudah dijelaskan. Nah, tadi kita ngobrolin soal resolusi nih Mbak Ana. Sebenarnya resolusi itu apa sih dari sisi psikologi Mbak? Oke. Waktu itu aku pernah ditanya bedanya resolusi sama target. Kan kayaknya sama hampir ya. sama, ya mirip-mirip benar gitu kan sebenarnya gitu. Nah, sama cita-cita juga kadang sama orang cita-cita. bilangnya sama. Benar. Nah, sebenarnya target itu adalah tujuan besarnya. Resolusi itu adalah behaviornya atau perilakunya. Jadi sebenarnya let's say gini. Resolusi aku atau target aku yang belum tercapai ya sampai detik ini adalah ngurusin badan gitu kan misalkan ya. Ini kayaknya resolusi atau target hampir seluruh umat manusia nih kayaknya gitu kan. Nah, resolusinya itu adalah apa nih? Olahraga mungkin gitu. Kemudian atur pola makan gitu. Mau atur pola makannya kayak gimana nih? Mau banyakin makan buah dan sayur dan serat, ngurangin karbo, atau sebenarnya makannya dibikin balance atau seimbang. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang kita sebut dengan resolusinya.
gitu. Oke. Jadi Hasilnya itu resolusi itu adalah behaviornya atau oke. perilakunya yang lebih spesifik dari satu target yang kita buat di 1 tahun gitu Oke, sebenarnya. jadi ingat ya Maya, jadi resolusi sama target itu tadi beda, Beda, jadi jangan sampai campur aduk. dicampur aduk. Nah benar. Dari Mbak Ana sendiri sebenarnya kapan kita sebaiknya nulisin si resolusi itu Mbak? Kapan baiknya? Sebenarnya kan kalau Apakah misalkan kayak di awal tahun atau misalkan di akhir tahun sebelum pergantian tahun kita bikin? nah ini menarik nih. Satu, sebenarnya ada lagi nih. Kita tuh kadang suka kejebaknya dengan gini nih Mbak. Kalau aku nulis resolusi, berarti ini harus tercapai nih. Semuanya gitu. Nah, kadang kalau kita bikin semuanya, kita lupa untuk ingat bahwa resolusi ini achievable nggak ya? Gitu. Bisa nggak sih buat dicapai? Jangan-jangan emang ambi aja gitu loh, aja gitu dan memang membuat kita jadinya ngerasa malah terbeban gitu. Karena kalau kita udah terbeban, maka itu semua berantakan tuh gitu kan gitu. Nah, maka sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah kita review dulu sih resolusi dari tahun sebelumnya. Oke. Jadi baru abis itu dibuat resolusi yang baru. Jadi Gitu. kayak refleksi dulu nih Betul. sama resolusi sebelumnya, Betul. baru menulis resolusi yang baru. di Betul. tahun ini. Nah, biasanya kan kita refleksi itu di akhir tahun ya, gitu. Nah, sebenarnya bisa digabung tuh sama membuat resolusi yang baru, gitu loh. Nah, di situ ketika kita lagi merefleksikan atau mengevaluasi si resolusi lama kita, resolusi tahun, let's say kalau sekarang kita 2024 gitu ya, kemarin 2023 kita itu mau bikin resolusi 2024 itu di akhir 2023 itu sebenarnya kita perlu untuk mengevaluasi nih resolusi 2023 apa, kemudian kira-kira perlu ngelihat yang bikin aku nggak achieve untuk melakukan resolusi ini tuh apa ya gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dibuat lagi di 2024 gitu. Itu yang dibawa ke 2024, tapi mesti balik lagi kira-kira masih relevan nggak ya itu dibawa ke 2024 gitu. Iya, oke. Jadi kita perlu ngeliat itu juga gitu. Itu sih Mbak. Oke. Nah, terus tadi Mbak bilang karena direfleksi nih sebelumnya. Nah, misalkan di tahun sebelumnya tuh kayak ada 12 resolusi nih, tapi cuma 6 nih yang achieve gitu kan Mbak ya. Nah, abis itu terus 6 lagi nih masih belum tercapai. Nah, untuk berarti misalkan tadi itu dibawa ke depan, itu berarti tadi harus dilihat dulu ya Mbak ya, misalkan itu apakah masih oke gitu untuk dijalankan. Betul. Atau tidak. Nah, pada saat misalkan menulis resolusi itu, menurut Mbak apa sih yang paling penting kita pikirkan ya sebelum menulis resolusi itu? Oke. Nah, benar banget nih, ini pertanyaannya bagus banget. Karena gini, kadang kita itu suka satu impulsif sama diri sendiri gitu ya. Yang kedua ngikutin orang lain. Ya, Artinya lagi nih, benar. wow, teman aku resolusinya adalah dia mau keliling dunia nih tahun depan. Oke, aku ikutan Gitu. Masa dia bisa, gue enggak sih? Gitu lah, maksudnya kayak gitu, benar, gitu kan. Nah, hal ini sebenarnya yang kita perlu cek karena mungkin aja gini. Iya, dia bisa keliling dunia tahun depan, tapi kita perlu lihat lagi nih, effortnya dia tuh, usaha dia sebesar apa sih gitu. Apakah kita juga punya usaha yang sama kayak gitu? Artinya adalah ini kaitannya dengan membebani diri sendiri gitu. Balik lagi tadi yang aku bilang, kalau kita udah terbeban agak PR nih ngejalaninnya karena jadinya berat banget kan Mbak gitu. Sekarang kalau misalkan ternyata dia itu resolusi tahun depannya adalah keliling dunia gitu ya, bisa karena emang dia udah nabung nih dari kemarin-kemarin. Sementara gitu. kita mungkin Sementara belum kita ada kayak, persiapan apapun. kayaknya minum kopi enak nih, beli jajan apa segala macam. Nah, itu membuat kita kan jadi terhambat. Nah, ketika terhambat dan resolusinya itu nggak achieve gitu ya, kita akan jadi ngerasanya begini, di beberapa orang itu akan jadi ngerasa gagal nih gitu. Bikin resolusi aja nggak pernah dikerjain. Pernah dengar nggak sih ada orang-orang ngomong kayak gitu? Cuman gitu. ditempelin di Cuman ditempelin aja atau gitu. cuma disimpan di handphone doang. Bener gitu, dibaca juga enggak gitu. Nah, kalau dijadiin wallpaper handphone ya udah, karena itu udah saking kebiasaan udah dilihat jadinya udah kayak sekilas aja gitu. Nah, itu makanya kita perlu untuk ngecek sebenarnya ketika membuat resolusi
kenapa sih saya mau membuat resolusi ini gitu. Itu pertanyaan mendasar yang diperlukan. Penting nggak gitu? Karena mungkin gini, mungkin itu penting, tapi sebelum mencapai ke resolusi itu perlu ada resolusi lain yang perlu kita kerjakan dulu. Jadi ada tahapannya nih untuk mencapai ke sana gitu. Itu kadang tuh kita suka skip tuh karena pengennya buru-buru aja gitu, pengennya cepet-cepet aja gitu. Plus karena orang lain bisa, masa saya enggak gitu. Gitu. Itu sih Mbak yang perlu hati-hati ketika bikin resolusi. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari Mbak Ana sendiri sebenarnya kita tuh perlu nggak sih nulis resolusi itu, atau sebenarnya ngalir aja gitu hidupnya tuh? Ada tuh beberapa orang yang aku lihat nih Mbak Ana, dia tuh nggak pernah nulis resolusi sama sekali selama hidupnya gitu. Tapi kayaknya hidupnya fine-fine aja gitu ya, mungkin kelihatannya dari luar gitu. Tapi ada yang udah kayak orang nulis resolusi mati-matian gitu. Tapi kayaknya banyak drama mungkin kayak gitu. Menurut Mbak Ana seperti apa? Kalau resolusi itu dianggap seseorang sebagai tujuan dia, menurutku jadinya itu penting. Karena kalau kita itu hidup tanpa tujuan, itu sebenarnya sangat terombang-ambing, itu tuh nggak enak banget dan memang tidak baik bagi ya, karena aku psikolog, balik lagi ke tidak baik bagi kesehatan mental kita gitu ya. Karena ketika ditanya, aku beberapa punya klien itu yang ketika ditanya sebenarnya pengen apa sih, mereka tuh akan bertanya gini, iya ya nggak tahu gitu. Ditanya ke sendiri malah bingung ya? Gitu kayak, iya ya Mbak, aku kok baru nyadar ya kalau misalkan aku tuh nggak punya tujuan. Tujuannya apa ya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau resolusi itu kita jadikan sebagai tujuan hidup kita gitu ya, itu oke. Gitu. Tapi kalau resolusi itu baliknya cuman buat kayak karena tadi ikut-ikutan dan segala macam, nah ini yang agak bahaya karena balik lagi pressure lingkungan jadi kan lebih kenceng ya ke kita kalau sampai teman-temannya bisa achieve resolusinya tapi kitanya enggak gitu loh. Padahal ya emang beda gap aja nih, emang nggak bisa gitu, emang beda tujuan, emang beda behavior yang dilakukan juga beda. Nah itu akan balik lagi akan ganggu kesehatan mentalnya si orang tersebut gitu. Jadi balik lagi ngelihatnya resolusi ini dilihatnya sebagai apa gitu. Gitu sih. Nah sebenarnya kita tuh perlu nulis misalkan kayak Mbak bilang tadi, resolusi itu satu aja cukup misalkan, atau perlu banyak gitu sih Mbak? Kalau dari Mbak Ana sendiri? Balikinnya lagi adalah ke quality-nya sih, bukan ke quantity-nya. Iya, betul. Jadi kalau satu tapi quality-nya emang sehat banget, artinya kayak aku pengennya tahun 2024 ini aku lebih hidup sehat gitu. Itu targetnya ya gitu. Resolusinya adalah aku pengen mulai rajin olahraga, tapi aku tahu nih kalau misalkan aku tuh olahraganya gini, aku tahu aku anaknya mageran gitu ya. Jadi aku tuh butuh teman untuk nemenin aku olahraga gitu. Oh ya udah, kalau gitu berarti aku mesti cari temennya dulu. Siapa ya? Ini apa nih? Aku mesti gabung ke kayak komunitas olahraga dulu kah? Gitu atau gimana? Nah, itu lebih baik dibanding kita punya banyak resolusi, punya banyak target gitu ya. Semakin banyak target otomatis resolusinya semakin banyak dong gitu. Itu dan akhirnya tidak dikerjakan gitu. Jadi quality-nya yang penting gitu dibanding quantity-nya. Jadi kalau mama sama papa mau bikin resolusi, ingat yang paling penting adalah quality, bukan quantity-nya. Nah kalau misalkan nih Mbak Ana, kita suami istri misalkan di rumah mau bikin resolusi gitu, itu misalkan harus sama gitu atau boleh beda-beda gitu? Ini menarik sih, harus sama atau beda-beda. Kita perlu balikinnya lagi ke sini. Dalam satu rumah tangga itu kan pasti ada pasangan, ada suami, ada istri gitu kan. Yang mana suami dan istri ini adalah individu, masing-masing individu yang berbeda sebenarnya gitu. Nah, dalam rumah tangga walaupun udah nikah nih gitu, let's say aku sama suami aku gitu, bukan artinya aku nggak punya cita-citaku sendiri dan suamiku nggak punya cita-citaku sendiri gitu. Jadi ketika menikah itu sebenarnya ada hal-hal yang memang dikomitmenkan dari awal gitu ya. Misalkan kayak aku pokoknya ketika udah nikah ya berarti jangan selingkuh ya, atau misalkan masalah ekonomi finansial di rumah nih pembagiannya seperti apa, atau masalah ngurus anak kayak gimana. Nah itu adalah komitmen bersama, tapi bukan artinya ketika kita
udah punya komitmen bersama ini, kita nggak bisa punya pengembangan cita-cita buat masing-masing individunya gitu, yang kayak gitu Mbak. Jadi kalau ditanya apakah perlu dibedain atau enggak, kayaknya bisa dua-duanya dilakukan gitu. Jadi secara rumah tangga itu bisa dilakukan dari si komponen yang sudah dikomitmenkan di awal gitu, tapi secara individu itu boleh banget juga kok untuk bikin resolusi gitu. Jadi sama mama sama papa tuh boleh banget misalkan resolusinya masing-masing ya Mbak Ana ya. Tapi kalau misalkan mama dan papa juga misalkan sepakat nih punya resolusi untuk keluarga sendiri, itu ideal nggak? Ideal aja sih sebenarnya gitu, karena balik laginya gini, kalau misalkan resolusi ini sangat berguna bagi rumah tangganya mereka gitu, ya berarti kan sebenarnya baik ya gitu loh. Tapi balikin lagi, kalau resolusinya itu jadi merugikan satu sama lain, itu yang sebenarnya nggak enak, karena kan jadi bakal konflik. Tapi selama resolusi itu bisa membangun keluarga itu jadi lebih baik gitu, artinya adalah gini, aku punya banyak klien yang kalau isunya rumah tangga biasanya yang datang duluan ke psikolog itu adalah istrinya gitu, karena biasanya laki-laki ngerasa biasanya nih gitu, aku nggak ada masalah kok gitu, ada bilang kayak gitu, gitu. Ngerasa fine aja, atau ngerasa kayak kalau datang ke psikolog itu berarti saya gagal untuk apa gitu, menjaga keluarga saya kah, membangun rumah tangga yang harmonis kah gitu. Ada man's pride nih kalau di cowok nih gitu ya, jadi kebanggaan diri dia agak goyang nih gitu. Nah itu sebenarnya yang perlu dijaga sebenarnya juga dari pasangan, dari suami gitu. Nah kalau misalkan kembali lagi, kalau misalkan datang ke psikolog itu adalah resolusi yang baik untuk keluarga ini, ya berarti fine aja gitu, bagus banget malah gitu, karena ya pasangan kita, suami itu juga mesti perlu memahami istrinya, begitupun istrinya juga perlu memahami suaminya gitu kan, karena Saling memahami. betul, karena ada istri-istri yang kayak suaminya udah capek kerja, pulangnya malam, dan mereka kayak, aku boleh nggak sih hari Minggu misalkan aku main sepeda sama teman-teman, istrinya kayak, tapi kan aku cuman ketemu kamu juga cuman hari Minggu aja gitu misalkan. Nah hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya rawan bikin konflik ya Mbak, gitu. Nah hal-hal itu sebenarnya potensial banget untuk diomongin, betul, padahal sepele tuh gitu. Itu kalau goalsnya adalah untuk membangun rumah tangga lebih harmonis lagi, itu fine banget sih. Gitu. Nah kalau misalkan nih Mbak Ana, dia ini mama sama papa ini punya resolusi yang sama setiap tahunnya. Jadi kayak misalkan tahun kemarin aku pengen diet kayak gitu nih, tapi kayaknya gagal nih dietnya, karena dietnya selalu ditunda mulai hari esok sampai akhirnya udah akhir tahun nggak tercapai ya kan. Nah terus di tahun 2024 ini terus resolusi aku mau diet aja lagi gitu. Itu lumrah nggak sih kayak gitu Mbak, atau gimana menurut Mbak? Itu banyak ditemukan ya. Banyak banget ditemukan yang memang resolusinya itu dibuatnya tuh on repeat nih gitu, terus kan sama kayak gitu. Kemajuan. Benar gitu. Nah tadi tuh kita perlu evaluasi sebenarnya, kenapa sih kita itu let's say diet nih, kenapa sih ini kok kayak on repeat ya gitu, tiap tahun itu selalu diet gitu. Ini memang ada fenomena di akhir tahun berat badan kita selalu meningkat karena mungkin pesta ini pesta itu, party ini party itu segala macam yang kayak gitu, atau sebenarnya balik lagi tadi, kita salah atau kita jadinya terlalu ambisius gitu ya untuk membuat resolusi ini, sehingga jadinya memang nggak make sense Mbak gitu, sehingga jadinya memang itu tuh tidak achievable gitu loh sebenarnya. Artinya gini, tapi kayak dipaksain supaya bisa. Benar gitu. Artinya gini, lumrah atau enggak jatuhnya lumrah, tapi sebenarnya kita perlu lihat kenapa ya itu jadi berulang, jadi on repeat setiap tahun itu lagi gitu. Nah evaluasi itu pentingnya di situ tuh gitu. Jadi kita perlu lihat sebenarnya ketika satu resolusi ini diulang-ulang atau satu target ini diulang-ulang, jangan-jangan sebenarnya ada tahap yang perlu dilakukan dulu untuk mencapai atau untuk melakukan sebelum melakukan si target itu gitu. Gitu. Itu. Jadi contohnya gini, misalkan
di Januari 2024 ini aku bikin resolusinya adalah aku mau turun 20 kilo. Nanti nih Desember 2004 nih aku bakal kurs sekali gitu ya. Karena aku turun 20 kilo gitu. Nah, kita perlu lihat lagi sebenarnya untuk turun 20 kilo itu satu, itu gimana tuh caranya? Yang ada di bayangan kita dulu deh, itu caranya gimana? Gitu. Yang pasti kita kan idealnya mau kurus tapi nggak mau sakit dong, gitu kan? Karena kan Dan mau tetap makan enak. betul, mau tetap makan enak gitu. Itu artinya adalah kita mungkin perlu punya effort untuk berolahraga setiap pagi. Ada nggak effortnya nih gitu. Kalau misalkan effortnya cuman bisa berenang 30 menit seminggu sekali, kayaknya perlu dievaluasi nih 20 kg ini yang kayak gitu. Ketika membuat resolusi sebenarnya kita tuh nggak bisa membuat resolusi sembarangan juga, karena balik lagi kalau dalam konteks ini kita ngomongin diet, jangan sampai nanti di Desember nih turun sih beratnya gitu ya, tapi dengan catatan kita apa sakit lah, kita nggak bahagia lah, atau orang pada ngomong ke kita kok mukanya pucat banget ya sekarang atau apa, itu kan pasti bakal kena lagi tuh gitu ya, body shaming lah segala gitu. Nah itu perlu hati-hati di situ. Jadi ketika kita melakukan resolusi yang on repeat, kita perlu evaluasi sedalam itu sebenarnya gitu. Jadi makanya kenapa tadi di awal aku bilang ngomongin resolusi ini agak-agak menarik tapi agak ngeri juga, karena agak susah sebenarnya dibuatnya karena itu tadi gitu. Nah ini perlu dievaluasi lagi nih Mbak gitu. Makanya kenapa aku dari tadi selalu bilang kuncinya adalah evaluasi. Kita perlu lihat ini achievable apa enggak gitu. Karena balik lagi permasalahan terbesar dari pembuatan resolusi adalah jangan-jangan ada isu lain di luar isu resolusi kita ini yang nempel gitu. Jadi misalkan lagi nih kalau ngomongin achievement gitu, jangan-jangan sebenarnya itu ada isu pribadi personal. Sekarang kalau aku balik tanya nih, kenapa sih tiap tahun kita perlu bikin resolusi? Enggak juga sebenarnya, ya nggak apa-apa banget sih selama kita punya tujuan yang lain gitu ya.